Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Manuel Basauli, panggilan Nenggolan, dengan NPM 2211031134. Di sini, saya akan membahas tentang ujian akhir semester mata kuliah Laboratorium Komputer Pajak, di mana di sini saya akan membahas tentang pengisian SPT 1771, di mana pada pengisian SPT ini kita mulai dari lampiran 5 ke lampiran 1. Oke, yang pertama kita mulai dengan mengisi data dari lampiran 5. Informasi yang diperlukan diambil dari lampiran permodalan baru, sedangkan posisinya diperoleh dari LPK. Nama-nama yang tercantum dalam dokumen ini adalah pihak yang bertindak sebagai penyetor pajak. Kedua, kita buka lampiran 4, khususnya pada kolom dasar pengenaan pajak. Data di kolom ini bersumber dari laporan keuangan. Sebagai contoh, terdapat bunga deposito sebesar 30 juta dengan tarif pajak 20%, sehingga pajaknya secara otomatis dihitung sebesar 6 juta. Selain itu, ada pendapatan sewa parkir sebesar 40 juta dengan tarif pajak 10%, sehingga pajaknya dihitung sebesar 4 juta. Oke, selanjutnya lampiran 3 diisi berdasarkan keterangan lainnya, seperti dari PT Crispy, Bendahara, dan PT ABC. Namun, tidak semua data dari sumber tersebut dapat dimasukkan, hanya data yang terkait dengan pasal 22, pasal 23, dan pasal 35 yang diizinkan untuk dimasukkan sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, selanjutnya lampiran 2 disusun berdasarkan laporan laba rugi yang terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, kolom harga pokok penjualan atau HPP dengan rincian 34 juta rupiah berasal dari pembelian bahan baku. Kedua, 55 juta rupiah untuk biaya gaji sopir. Ketiga, 1 miliar rupiah untuk sewa mobil angkut. Yang keempat, persediaan awal sebesar 2,5 miliar rupiah. Dan yang terakhir, persediaan akhir sebesar 400 juta rupiah. Yang kedua, kolom biaya usaha lainnya dengan rincian 1,25 miliar rupiah dari biaya gaji dan tunjangan. Yang kedua, 260 juta rupiah untuk biaya transportasi. Yang ketiga, 331,2 juta rupiah berasal dari biaya penyusutan. Yang keempat, 160 juta rupiah untuk sewa kantor cabang. Yang kelima, 50 juta rupiah untuk dari biaya royalti. Yang keenam, 76 juta rupiah untuk biaya pemasaran atau promosi. Dan yang terakhir, 1,109 miliar rupiah berasal dari penggabungan beberapa biaya lainnya. Yang ketiga, kolom biaya dari luar usaha dengan rincian 20 juta rupiah untuk biaya bunga pinjaman. Yang kedua, 19 juta rupiah berasal dari penjumlahan biaya administrasi dan biaya perbaikan lahan sewa. Semua data ini digunakan untuk menyusun lampiran 2 secara rinci dan sesuai dengan standar pelaporan. Ya, selanjutnya lampiran 1 diisi pada kolom yang berwarna putih dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, bagian 1A diisi dengan total sebesar 41,27 miliar rupiah yang berasal dari hasil penjualan barang dan retur. Yang kedua, bagian 1E diisi dengan pendapatan dari luar usaha meliputi 85 juta rupiah yang berasal dari pendapatan sewa parkir, bunga, tabungan bank, dan deposito. Yang ketiga, bagian 5E diisi dengan biaya sumbangan sosial sebesar 24 juta rupiah termasuk PPh pasal 23. Yang keempat, bagian 5H diisi dengan selisih dari penyusutan fisik sebesar 51 juta rupiah. Data ini harus diisi dengan cermat sesuai kategori masing-masing untuk memastikan laporan tersusun dengan akurat dan sesuai ketentuan. Selanjutnya, pada induk lanjutan, data diisi sebagai berikut. Yang pertama, kolom 14A diisi dengan total laba bersih sebelum pajak sebesar
181 miliar rupiah. Yang kedua, kolom 14D diisi dengan jumlah PPh pasal 29 yang sesuai perhitungan. Yang ketiga, kolom 14E diisi dengan total kredit pajak berdasarkan data yang telah dihitung sebelumnya. Terakhir, pastikan bahwa untuk menggulir ke bagian bawah halaman dan mencantumkan tanggal pengisian dokumen sesuai dengan ketentuan. Hal ini penting untuk melengkapi dan mengesahkan laporan. Lalu, kelampiran 1A dari jawaban nomor 1 untuk melihat ada kesalahan atau tidak. Oke, sekian dari pembahasan mengenai cara pengisian SPT tahunan nomor 1771. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.